Markus pasal 4, mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya. Namun terlebih dahulu kita lihat dulu ayat 1 sampai 9 ya. Nanti kita akan baca ketika saya menjelaskan bagian-bagian firman ini. Saya baca ya ibu-ibu ya. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak hanya tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, ini menarik ibu-ibu untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena ini bicara tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, nanti kalau kita melihat ayat-ayat ini sebenarnya bicara bagaimana orang menabur, ya, menabur benih ya. Kalau orang menabur benih itu biasanya yang bisa kita lihat wadahnya di mana, tempatnya di mana dia menabur. Nah, dalam narasi kita dalam cerita ini dikatakan bahwa tempatnya itu ada 4 di sini. Yang pertama ada yang di pinggir jalan, ya. Lalu ada yang di tanah yang berbatu-batu, ya. Lalu ada yang di semak duri, ya, di semak duri ya. Dan satu lagi ada yang di tanah yang subur. Nah, jelas sekali memang karena dikatakan di dalam ayat 3 itu, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Jadi penabur itu pasti menabur. Ya, tapi bagaimana dia menabur? Di tempat yang bagaimana dia menabur? Nah, ternyata di dalam bagian ini katanya kalau menabur di pinggir jalan itu dikatakan datanglah burung dan memakannya sampai habis. Dalam arti benih itu tidak bertahan lama di situ. Ya, tidak bertahan lama di sana. Tetapi kalau dia di tanah yang berbatu-batu katanya, benih itu pun segera tumbuh, tapi karena tanahnya tipis, ya, matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi kalau di di tanah yang berbatu-batu itu akarnya nggak tertancap. Jadi tidak tertancap, tidak ada kekuatannya. Lalu yang berikutnya dikatakan, kalau dia menabur di semak duri katanya, ternyata benih itu akan terhimpit. Ya. Itu ya. Ya, jadi makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya itu dia, sehingga ia tidak berbuah. Dia ada di situ tapi terhimpit. Ya, tapi ada yang satu lagi katanya, benih yang jatuh di tanah yang subur. Ya, dan ini berhasil. Nah, apa sebenarnya arti perumpamaan ini? Ini yang sedang digumuli oleh murid-murid. Kalau ibu-ibu lihat dalam ayat yang ke-9 itu, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dalam arti yang mau ditegaskan kepada mereka, kalau kamu ngerti firman ini, mari kita mulai pelajari dengan baik. Nah, lalu ayat yang ke-11, di sana dikatakan, ayat 10, sorry. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat apapun, kata Tuhan. Makanya ayat 11 itu jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi kalau kita itu paham ya sebenarnya. Tapi kalau orang nggak punya Roh Kudus dalam hidupnya, dia nggak paham. Orang yang tidak percaya itu nggak punya Roh Kudus. Bahkan mungkin banyak juga orang-orang Kristen juga yang dia sekedar Kristen, dia tidak bertumbuh,
dia Kristen-Kristenan, dia bagi saya juga tidak punya Roh Kudus dalam hidupnya. Ya, jadi yang punya Roh Kudus itu adalah mereka yang punya Yesus dalam hidupnya, mereka yang lahir baru. Ya, sekalipun lahir baru itu sebenarnya itu pengajaran Kristen yang paling standar, yang paling dasar itu lahir baru. Ya, yang paling tinggi itu bagaimana orang Kristen itu atau orang percaya itu hidup dengan kuasa. Nah, itu dia. Jadi kalau kita masih setaraf hanya bicara lahir baru, ya lahir baru itu berarti kita masih di pengajaran yang paling standar. Sementara Tuhan itu sebenarnya kepingin kita menjadi orang Kristen yang berkuasa. Punya kuasa, punya power. Ya. Kita kan temanya tahun ini ya. Di sini temanya itu ya tahun ini menjadi gereja yang berkuasa. Ya, menjadi gereja yang berkuasa. Karena dikatakan apa? Kunci kerajaan sorga kuberikan padamu. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatmu dan alam maut tidak berkuasa atasnya. Di atas batu karang ini kunci ya. Ya, kunci kerajaan Allah kuberikan kepadamu katanya. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas sorga. Dan yang bisa melakukan itu siapa? Gereja. Siapa gereja itu? Orang-orang percaya kepada Kristus, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang yang berjalan dengan kekuatan roh di dalam hidup. Nah, itu yang bisa menaklukkan. Kalau nggak punya kekuatan roh, nggak bisa menaklukkan. Pakai apa menaklukkannya? Pakai akal. Nggak nyampe pakai akal. Nggak bisa ditaklukkan. Dunia ini nggak bisa ditaklukkan pakai akal. Karena ketika kita menaklukkan pakai akal, udah banyak orang yang lebih pintar dari kita. Ya kan? Tapi kalau kita menaklukkan dengan roh, berarti kita berjalan dengan Tuhan. Nah, kalau kita berjalan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus itu kita berjalan, maka itu tadi dibilang. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Nah, sekarang kita lihat arti perumpamaan itu. Nah, ayat 14 ya. Penabur itu dikatakan menaburkan firman. Nah, ini penabur itu menaburkan firman. Siapa yang menaburkan firman itu? Ya bisa pendeta, bisa saudara juga. Kalau saudara berkhotbah, saudara menyampaikan sesuatu kepada orang, berarti saudara sedang menaburkan benih, menaburkan firman kepada orang-orang. Tapi harus diingat, ternyata ada 4 karakter dari orang yang mendengarkan firman. Menaruh firman itu di mana gitu. Nah, yang pertama itu katanya adalah orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan. Ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi ini orang yang di pinggir jalan ini adalah orang mendengarkan firman. Ya kan? Tetapi firman itu ya berlalu begitu saja. Hilang gitu aja ya. Iya, nanti bilang istilah orang sekarang, bagus banget firman, bagus banget. Mantap banget katanya gitu. Terus gimana kau? Ya gitu lagi deh, sakit lagi katanya gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu karakter yang pertama. Karakter yang ditunjukkan orang ketika merespon firman itu, karakter yang pertama adalah yang berkaitan dengan itu tadi, menaruh firman itu di pinggir jalan. Orang namanya di pinggir jalan kan? Di pinggir jalan tuh semuanya heboh. Nggak usah sebut ya, nggak usah sebut siapa, jangan dicari siapa nanti. Saudara tanya-tanya lagi saya. Ada satu pendeta besar dibawa ke daerah kita sana. Ya, manusia tuh begitu banyak datang. Sampai di pinggir jalan semua nongkrong gitu. Pendeta tuh kewarahan. Dia doa sana doa sini. Pertanyaan saya, setelah pendeta itu pergi, kira-kira orang itu bertumbuh apa enggak? Orang-orang di situ bertumbuh apa enggak? Orang-orang di situ tuh berbuah apa enggak? Namanya juga di pinggir jalan. Makanya jangan menabur firman kepada orang yang suka di pinggir jalan. Karena bagaimanapun sehebat apapun firman yang kita taburkan, nggak pernah akan mengubah hidupnya, mengubah karakternya. Sekejap aja ya. Iya, sekejap aja. Iya, sekejap aja. Iya. Enggak apa-apa. Oke. Baik, mari kita lihat lagi yang berikutnya. Lalu yang kedua, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu segera menerima dengan gembira. Pas banget di firmannya buat gue. Pas banget katanya. Senang banget dengar firmannya, senang banget. Puji Tuhan katanya. Tapi masuk realita nih. Masuk ke realita hidup ya. Tetapi mereka tidak berakar. Dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiaya karena firman itu, mereka segera murtad.
Ini dia. Jadi jangan tanya ibu-ibu sekalian ya. Seringkali kita bilang kenapa orang muda pindah agama? Mengapa orang muda meninggalkan Yesus dalam hidup? Ini tadi. Ya, ini tadi yang dikatakan itu dia ada di tanah yang berbatu-batu itu. Jadi sehingga tidak berakar. Orang Kristen itu harus berakar. Kalau kita nggak punya akar, bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Ya, kalau kita tidak punya akar, kita perlu punya akar. Akar kita itu harus kuat. Akar itu pun jangan akar serabut lah. Kalau akar serabut itu kita tanam barak, habis dia. Tapi akar itu akar tunjang yang masuk ke dalam, semakin melekat lagi, semakin melekat lagi. Nah itu sebenarnya. Jadi kalau firman itu masuk ke dalam hidup kita, seharusnya itu membangun akar kita. Kan dia bertumbuh ya. Iya. Tapi kalau kita udah dengar firman, nggak ngerti-ngerti firmannya, takut lagi kadang-kadang. Ya kan banyak orang takut tuh. Ya. Takut habis uangnya, takut habis hartanya, takut habis segala. Kadang-kadang ada orang kayak gitu kan, takut dia. Nggak berakar. Kita perlu punya akar yang kuat. Ya kan? Saya kemarin bilang Munina, kayaknya kalau Jumat ini nggak berakar, kayaknya aku ngajuin diri lah. 1000 kali saya ketua majelis, saya ngajuin diri mundur deh, saya bilang gitu. Karena kalau nggak berakar juga, repot juga ini. Terus Ibu Nina bilang, kamu mau kemana? Katanya, saya pergi ke IKN aja, saya bilang. Iya, bercanda. Tapi ya memang itu pergumulan pendeta seperti itu. Kalau Jumat nggak berakar itu gimana, Bapak Ibu? Betul. Ya. Tanggung jawab kita ya. Ya nggak berakar. Nanti ada penampakan di sana, penampakan dia. Tiba-tiba ketemu orang-orang mati, ini kayaknya aku udah mau mati katanya gitu kan. Itu pengajaran-pengajaran yang membuat kita kan bingung juga. Ini kenapa sih orang-orang gitu ya? Ya, dan kadang-kadang kita seperti itu. Yang kadang-kadang ya ada yang khawatir banget lah, ketakutan lah, dengan mimpi-mimpi dan lain sebagainya. Ya, sehingga akhirnya apa? Gak berjemaat, gak bergereja kan? Gembala itu paling sakit ketika jemaatnya tidak berakar. Paling sakit tuh. Tiap hari dikasih firman yang bagus, tiap hari dia senang dengan firman, tapi nggak ada akarnya nggak pernah, akarnya nggak masuk, Bapak Ibu. Nah itu dia, makanya ada penganiayaan, ada tantangan. Ya ini murtad ini kan bukan sekedar pindah agama, dia murtad itu dia bisa meninggalkan gereja. Murtad itu panjang ya artinya ya. Ya bisa pindah agama, bisa meninggalkan gereja, bisa nggak datang lagi ke gereja gitu. Itu murtad itu namanya. Ya, jadi murtad itu jangan dianggap itu karena pindah agama. Pindah agama aja enggak. Murtad itu banyak pengertiannya. Artinya dia sudah tidak lagi bergabung di tempat di mana dia sesungguhnya. Itu murtad artinya. Nah, yang ketiga ibu-ibu. Dikatakan lagi dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman. Firman itu lalu, nah ini di semak duri itu lihat sana. Lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah kemana? Menghimpit firman. Firman lo yang dihimpit lo. Coba lihat lagi ibu-ibu. Coba lihat baik-baik ya. Ya. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri itu, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini. 1. Tipu daya kekayaan. 2. Keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu. Firman yang dihimpit. Kenapa firman yang dihimpit? Karena firman itu mampu menerobos roh kita. Mampu menerobos jiwa kita. Mampu menerobos segala apapun di dalam hidup kita. Tapi setan pintar. Dia buat kekhawatiran dalam hidup kita. Dia buat kekayaan supaya kita kejar harta terus, kejar uang terus, supaya kita khawatir terus. Dia buat semuanya. Dan firman itu akhirnya terhimpit. Ya kan? Pakai contoh, kita tahu firman ya. Orang yang menabur pasti tidak kekurangan. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah menabur. Tapi kita ketakutan sendiri. Nah, ini dia. Orang yang menabur itu ingat ibu-ibu ya. Orang yang menabur itu nggak pernah kekurangan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti pulang membawa berkas-berkasnya dan menuai dengan sukacita. Nggak ada kekurangan orang menabur. Ya kan?
Makanya ibu-ibu jangan sungkan memberi gereja itu, jangan sungkan memberi, nggak kurang. Kalau ibu-ibu ada di sini ya, udah kasih persembahan masih kekurangan hidupnya, datang sama saya. Bilang sama saya gini, pengajar sesat lo, gitu aja bilang sama saya. Iya loh, bener loh. Bilang aja Bu Sitor sama saya, pengajar sesat lo Pak Pendeta gitu. Kenapa? Saya udah kasih saya miskin terus gitu misalnya. Tinggal gitu aja bilang. Ya kan? Karena tidak ada loh. Tidak ada orang kekurangan dalam memberi. Kalau kita dengan hati tulus pasti ada. Cepat. Nah, iya itu saya bilang. Jadi tidak ada orang yang Dengan tulus berkekurangan itu ya. Dalam memberi itu ya orang menabur itu tidak ada dalam kekurangan. Justru kalau kita menyimpan, itu kan ayatnya ada kan? Iya. Orang yang menghemat sehemat mungkin akan kekurangan. Kekurangan. Tapi ada orang yang kelihatan menabur tapi justru berkelimpahan. Kenapa dia berkelimpahan? Tadi karena dia menabur dengan ketulusan, kerelaan, dengan sukacita dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Yang menabur pasti menuai kan. Oke, jadi jangan khawatir-khawatir ya. Ini kekhawatiran dunia menghimpit bahaya loh. Ya. Nanti kalau udah kekhawatiran dunia menghimpit, firman dihimpit tuh, kalau apapun diceritakan selalu bilang tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin gitu terus. Tuhan akan memberkati kita, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Tuhan akan melimpahkan berkatnya, irit aja gitu terus nanti itu. Iya, Tuhan tuh nggak mau. Percaya dengan saya. Kita memang perlu mengelola dengan baik, tapi bukan berarti tutup pintu. Ya, itu benar itu ya. Jadi kita boleh mengelola dengan baik, tapi bukan berarti kita menutup kerannya kita. Ya, tapi kita harus membuka keran kita juga. Supaya apa? Supaya banyak yang masuk lagi. Gimana mau banyak masuk kan kita tutup terus gitu, mampet gitu. Dibanyakin juga masuk ke sana, mau kemana dia keluar? Coba lihat apa itu? Ini apa itu yang tempat air itu? Toren ya. Itu kan kalau penuh jatuhnya kemana? Ke bawah. Gereja itu kalau diberkati kayak gitu. Kalau gereja diberkati ya, jatuhnya ke bawah. Kemana dia? Ke jemaatnya, ke lingkungannya, ke orang-orang di sekitar. Tapi kalau gereja itu cuma numpuk di toren itu aja, ya udah bau, lama kelamaan tuh bau itu air. Ngalir soalnya ya. Iya. Nggak berganti. Iya. Nah, jadi tidak usah khawatir dengan hidup ya. Nah, satu lagi ibu-ibu ini, anak yang keempat ini ya, atau tempat yang keempat, atau karakter yang keempat, ya. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Apa itu buah? Buah itu tanda sebuah kematangan ya. Satu pohon berarti bagi kita ketika kita melihat buahnya. Makanya masih ingat ya, ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara yang tidak berbuah itu, dia kutuk kan? Sehingga petaninya bilang, kasih kesempatan tahun depan lagi. Nanti tahun depan lagi kamu lewat nggak berbuah juga, baru potong katanya. Kadang-kadang hidup kita kayak gitu, kalau nggak berbuah bisa dipotong. Gitu. Ya makanya orang Kristen harus berbuah, nggak boleh nggak berbuah. Ya, makanya tadi lahir baru itu paling dasar pengajaran. Berbuah ini makin berkembang masih. Orang berbuah tuh banyak loh. Ya, banyak dia berbuah. Dia bisa berkhotbah, dia bisa menyampaikan firman, dia bisa menginjil, dia bisa ngapa-ngapain itu. Itu namanya berkuasa itu. Ya, namanya dikatakan sana. Coba lihat sana. Menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi ini dalam arti apa? Sejauh mana firman itu mempengaruhi kita kan? Semakin banyak firman itu mempengaruhi kita, semakin mekar buahnya. Semakin banyak buahnya. Ya, firman itu harus mempengaruhi kita, mempengaruhi roh kita, mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi tubuh kita. Makanya kan dibilang semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Coba dia di sana, enggak dibilang tubuh, jiwa, rohmu, enggak. Roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa harus roh? Karena kita ini manusia roh. Kita ini manusia roh yang diberi apa itu? Casing tubuh ini. Ini casing loh. Makanya coba Kak, saudara-saudara sakit hati, rohnya sakit hati itu. Oh, mukanya sakit hati juga. Nah, itu ekspresinya ada di tubuh kan? Coba saudara senang, rohnya senang. Hati yang gembira adalah obat. Tubuhnya juga senang. Tuh. Wajahnya cerah. Luar biasa kan? Iya. Oh iya. Kemarin saya turun dari apa itu? Dari LRT. Temu Bu Nina di Revo. Ya, karena naik LRT kan dingin juga, hujan ya. Jadi saya pakai aja jas saya.
Saya tetap pakai jas di situ gitu. Cuman kolar aja saya cabut gitu. Pakai. Enggak, cabut. Kolarnya dicabut itu ya, masukin tas. Tapi saya diketawain Ibu Nina. Lo kok diketawain sih, saya bilang gitu. Lu pakai jasnya siapa sih, katanya gitu. Ya jasku lah. Kok kayak jas orang lain itu, karena longgar banget ya. Longgar banget. Ya kan saya bilang, saya kan badannya turun. Makin kurus kan. Gitu. Dalam arti saya bilang, ya ini kan jas waktu gendut gede dulu yang 100 kilo kan dipakai sekarang ya. Berat badannya 80 kiloan kayak gitu kan ya pasti longgar lah. Nah, coba ibu-ibu pakai contoh nih. Kalau saya nggak kuat firman, nggak kuat dalam roh, ya manusia rohnya nggak saya, kapasitas roh itu kan selalu saya korbankan kepada ibu-ibu ya. Kalau kapasitas roh itu nggak diperbesar, keinginan daging itu banyak. Pendeta itu kalau diajak makan dia apa aja dia makan. Pemakan segalanya itu pendeta. Mulai dari yang di udara, di laut, di darat itu dia makan semua. Mulai dari yang bergerak semua dia makan tuh. Pendeta semua dia makan itu. Nggak ada yang dia nggak makan. Ya kan? Jemaatnya mau ngajak makan jam berapa aja dia pasti makan. Nah itulah yang terjadi sama saya kan. Oktober itu 100 kilo loh, badannya gede. Sampai nggak bisa bergerak kan. 100 kilo. Udah suntik insulin itu ada berapa tahun kan? Hampir 1,5 tahun suntik insulin. Bulan 600. Kalau nggak nyuntik tuh 600 loh gula. Bayangin itu. Nah, tapi saya komit, saya bilang sama Tuhan, Tuhan perkecil ya kan. Perkecil keinginan dagingnya. Apa maksudnya? Perbesar rohnya. Ketika roh kita besar, yang kita perkuat apa? Penyembahan kita. Yang kita perkuat apa? Firman. Yang kita perkuat apa? Pelayanan kita kepada Tuhan. Ya kan? Itu yang kita perkuat. Jadi kalau ibu-ibu nggak memperkuat itu, makan mulu, dikit-dikit lapar. Yakin dengan saya. Nanti Bu Sulalai bilang enak makan Indomie ini kan. Masuk Indomie. Jam 11 Indomie. Bayangin. Makin gede kan kita. Iya kan? Misalnya gitu kan. Iya. Tapi kalau rohnya udah diperbesar kapasitas rohnya, keinginan daging itu makin kecil. Iya. Akhirnya saya putuskan apa? Nggak makan karbo. Nggak makan mie dan teman-temannya. Nggak makan apa itu? Tepung-tepungan. Nggak makan semua. Apa saya masih nyuntik sekarang? Enggak. Minum obat gula? Enggak. Gulanya berapa? Kalau saya gula puasa itu 140. Gula makan tadi dicek ibunya 165. Amin. Amin. Sembuh. Kalau roh kita sehat, tubuh kita sehat. Tapi kalau roh kita sakit, tubuh kita sakit. Amin, betul Pak. Ya, percaya deh saya. Batuk itu gampang melawannya. Kalau roh kita sehat, tubuh kita pasti sehat. Itu kata kuncinya. Kita kan berusaha ya, kalau tubuh jasmani ini sakit, kita obati kan. Kita obati. Tapi kita nggak cari akarnya. Akar masalahnya di mana? Akar masalahnya itu di roh kita. Tuh. Orang sakit hati, bayangin. Itu yang sakit apa? Jiwanya yang sakit. Kenapa jiwanya diizinkan sakit? Diizinkan rohnya. Apa namanya, jiwa itu lebih besar dari apa? Dari rohnya. Iya. Ya kan? Sehingga apa namanya, sakit hati itu menjadi apa? Dominan dalam hidupnya. Begitu sakit hati dominan dalam hidup kita, bisa bayangin nggak? Ya kan? Udah tubuh, jangan lihat dia. Roh itu kan udah diperkecil, jiwa sekarang kan gede. Jiwa bilang sama tubuh, udah tunjukkan muka surammu sama dia. Iya, bisa berkaitan ya kan? Tuh, dia udah nyontoh kamu tuh, bajumu dipakai juga sama dia. Marah kau katanya gitu. Marah dia. Kayak ada aja seperti itu ya. Loh, ini kita kan roh jiwa tubuh, Bu. Iya, ada jiwa. Pakai baju Iya. Itu pergumulan. Sebenarnya jujur ya. Sebenarnya jujur nih. Kita kan nggak sadar kan. Coba. Yang masuk surga itu tubuh kita atau roh kita? Yang masuk neraka itu tubuh kita atau roh kita? Roh juga. Roh itu bisa mati apa enggak? Yang mati itu tubuh kita apa roh kita? Tubuh yang mati. Berarti roh itu bisa mati enggak? Ketika kita berdosa, kata Tuhan, sekali kamu ambil, kamu akan mati. Yang mati itu apa? Roh. Roh mati. Tapi matinya itu bukan mati seperti matinya tubuh. Tapi roh itu tidak berfungsi. Tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Tidak bisa berdoa. Tidak bisa mencari Allah dengan baik. Itu mati roh ya.
Itu namanya mati roh. Tapi bukan berarti kayak tubuh itu kan jadi busuk gitu. Enggak. Iya. Makanya kan orang-orang di neraka itu benar-benar mati kekal nggak? Enggak. Mati kekal. Tapi mati nggak dia? Enggak, karena roh itu udah, oh tolong gitu kan? Teriak-teriak ya. Iya, penyanyi dangdut yang nggak bertobat, gitu-gitu dia di situ. Kalau dia nggak percaya Yesus kan, gitu dia. Makanya kan ada istilahnya orang anekdot orang Batak itu. Orang di sorga dengan di neraka mau ketemu. Iya. Ketemu di tengah katanya. Bangun jalan jembatan dari neraka ke atas gitu kan, ke atas. Yang dari sorga juga bangun jembatan. Nah, hari pertama dari neraka udah naik batunya. Hari kedua udah naik, hari ketiga udah naik. Terus udah berdiri. Terus tiba-tiba teriak dari neraka, yang di sorga, mana itu? Kau belum ada pembangunannya. Yang gimana? Di kamunya dulu koruptor itu katanya gitu. Di kamu ahli apa itu ahli bangunan yang tukang bohong-bohong itu di kamu semua katanya. Nah di sorga nggak ada. Jadi di neraka itu proyeknya banyak, proyek sakit hati ya. Ya, jadi yang mau saya kasih tahu sama ibu-ibu, mari kita belajar membangun roh kita dengan apa? Dengan firman. Roh itu hanya bisa kuat dengan firman. Roh dan jiwa. Taruhlah firman itu di mana? Dalam roh itu harus bisa mempengaruhi semuanya. Firman itu harus melekat dalam roh kita. Supaya itu mempengaruhi kita. Kalau dibilang jangan sakit hati ya jangan sakit hati. Iya. Coba tanya puasa itu berat nggak? Berat. Kenapa berat? Menahan. Karena tubuh kita keinginannya itu lebih besar. Iya. Karena nanti lapar. Asam lambung naik. Naik. Iya. Apalagi? Sesak napas. Apalagi? Nggak kuat lapar. Gemetaran katanya gitu. Itu apa? Daging. Karena keinginannya udah lebih dahulu puasa itu udah dibentengin dengan keinginan kita. Makanya rohnya yang dilatih. Ketika rohnya dilatih, kan makin besar kekuatan roh itu makin besar kan? Makanya keinginan daging itu makin kecil. Lapar itu nggak jadi pusing. Saya sekarang nggak pusing dengan lapar. Waktunya makan ya makan, waktunya belum makan ya nggak apa-apa juga, gitu ya. Ya nggak ribut juga nyari makanan. Makanya saya tadi bilang saya laki-laki mandiri. Ibu ini setelah saya nggak makan apa-apa, nggak makan nasi, dia nggak repot sama saya lagi. Ya paling banter cukup telur aja udah. Makan telur 2 biji udah selesai. Kopi gitu. Nah itu jadi kita belajar ya ibu-ibu ya. Mari jadi ibu-ibu yang kuat di dalam roh. Jadi tadi Bu Storus bilang kan, kita ibu-ibu paling capek, paling begini, itu karena daging itu. Iya. Kalau rohnya lebih besar, nggak bakalan capek. Enggak, memang nggak capek. Nggak bakalan capek. Nggak boleh. Kalau perempuan nggak boleh capek. Nggak boleh nggak capek. Sakit. Tapi Iya. kuat. Kuat. Artinya dijalanin dari pagi. Yang bikin kuat apa? Tubuhnya yang kuat apa rohnya yang kuat? Rohnya. Seharusnya rohnya yang kuat. Kalau tubuhnya yang kuat, nanti kayak dibilang usaha capek kali aku jangan dekat-dekat sama aku katanya gitu nanti. Iya, roh kita Iya, kalau roh kita yang kuat, nggak ada capek. Percaya dengan saya. jalanin aja. Coba saya dari tadi pagi hitung untuk perjalanan saya. Wah, udah kayak perjalanan orang apa aja tuh. Kalau tukang ojek tarikannya udah banyak kemana-mana tuh ujung dunia. Cuman saya kan bukan tukang ojek ya. Ya, tapi itu dia. Tapi gembira kan? Ada susah terbesit di muka kita? Nggak ada susah. Ada rasa capek? Nggak ada rasa capek. Karena itu tadi, kalau roh kita kuat dan firman itu mempengaruhi roh kita, maka tidak ada kelelahan di dalam tubuh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya, sehingga roh kami boleh makin kuat karena firman mempengaruhi roh. Dan kami akan bertumbuh di dalam Engkau, di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan